Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Ratu Soleha dari kelas 11 MIPA 3 absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem syaraf pusat dan bagian otak. Struktur sistem syaraf. Apa pengertian sistem syaraf? Sistem syaraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu Anda mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Sistem syaraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh. Informasi atau rangsangan ini termasuk yang berkaitan dengan gerakan, seperti bicara atau berjalan, atau gerakan tak sadar, seperti berkedip dan bernapas. Di sini ada anatomi dan bagian sistem syaraf. Secara garis besar terdapat 3 bagian pada sistem syaraf pusat manusia. Ketiga bagian tersebut adalah: yang pertama ada otak. Otak adalah mesin pengendali utama dan segala fungsi tubuh seperti yang disebutkan di atas. Organ ini merupakan bagian dalam sistem syaraf pusat manusia. Jika syaraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak kecil, otak besar, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. 2. Sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan syaraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Syaraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. 3. Sel saraf atau neuron. Bagian tak kalah penting dari anatomi sistem syaraf adalah sel saraf itu sendiri, atau disebut neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah mengantarkan impuls pusat. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke syaraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari syaraf pusat, serta interneuron yang mengantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di syaraf pusat. Fungsi sistem syaraf yaitu mengumpulkan informasi dari dalam luar tubuh, atau fungsi sensorik, mengirimkan ke otak dan sumsum tulang belakang, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang, fungsi integrasi, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat, atau fungsi motorik. Penyakit sistem syaraf. Berbagai penyakit dan gangguan syaraf, yaitu ada Alzheimer, Parkinson, multiple sklerosis, Bell's palsy, epilepsi, meningitis, tumor otak, dan lain-lain. Bagian otak. Otak manusia adalah salah satu organ vital yang memiliki anatomi serta fungsi paling canggih. Organ ini memiliki peran utama sebagai pusat kontrol dari ribuan kegiatan yang dilakukan tubuh. Secara garis besar, bagian otak yang fungsinya telah diketahui dibagi menjadi beberapa kelompok di bawah ini. 1. Ada otak besar. Sesuai namanya, otak besar atau cerebrum merupakan bagian yang paling besar dan fungsinya juga paling banyak. Permukaan luar otak besar disebut cortex cerebri, dan bagian inilah yang terlihat saat kita membayangkan gambar otak manusia. 2. Otak kecil. Otak kecil atau cerebellum terletak di bawah otak besar, tepatnya bagian bawah lobus occipital. Bagian otak ini berperan penting dalam kemampuan motorik halus, seperti koordinasi tangan dan kaki. 3. Batang otak. Batang otak adalah bagian otak yang terletak di depan otak kecil dan menghubungkan otak besar ke susunan saraf di tulang belakang. 4. Talamus adalah bagian otak yang terletak di atas batang otak dan fungsinya untuk memproses dan memindahkan informasi mengenai pergerakan sensori di otak.
5. Hipotalamus adalah sekelompok sel saraf yang terletak di dasar otak, dekat dengan kelenjar pituitari. Bagian ini berhubungan dengan banyak bagian lain dan bertanggung jawab untuk mengontrol rasa lapar, haus, emosi, suhu tubuh, tekanan darah, dan siklus tidur. 6. Sistem limbik, yaitu ada amigdala, hipokampus, bagian korteks limbik, bagian sektal. Struktur di atas berperan sebagai jembatan yang menghubungkan sistem limbik, hipotalamus, serta korteks cerebral. Bagian otak yang satu ini secara umum berperan sebagai pusat kontrol respon emosional. Secara khusus, hipokampus juga berperan penting dalam proses belajar dan daya ingat seseorang. 7. Ganglia basalis adalah sekelompok sel saraf yang berukuran besar dan terletak di sekeliling talamus. Bagian ini sangat penting dalam mengatur pergerakan tubuh manusia. 8. Kelenjar hipofisis. Bagian otak ini terletak pada kantong kecil yang berada di dasar tulang tengkorak sela turcica. Kelenjar hipofisis dihubungkan ke hipotalamus otak oleh batang hipofisis. Fungsi kelenjar hipofisis adalah untuk mengontrol kelenjar endokrin dalam tubuh. Kelenjar endokrin sendiri berperan untuk memproduksi hormon yang mengontrol perkembangan seksual, meningkatkan pertumbuhan tulang maupun otot, serta merespons stres. 9. Kelenjar pineal terletak di belakang ventrikel ketiga. Fungsi kelenjar ini yaitu untuk memproduksi melatonin yang membantu mengatur jam internal tubuh dan ritme sirkadian atau pengatur siklus tidur dan bangun. 10. Ada corpus callosum. Corpus callosum adalah serat saraf yang menghubungkan sisi kiri otak ke sisi kanan otak. Bagian ini menjadi jalur penghubung terbesar di otak yang terdiri dari lebih dari 200 juta serabut saraf. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.